itu ada ya gitu. Ternyata ibadah itu bisa ya gitu dibuat si mayit gitu. Kemudian berikutnya wahaka sahibul hawi an Atha bin Abi Rabah wa Ishaq bin Rahawayh annahu maqala bi jawazi sholati 'anil mayyit. Nah, di situ beliau mengatakan bahasanya boleh sholat gitu kan untuk si mayit gitu. Wa mala Syekhu Abu Sa'ad Abdullah bin Muhammad bin Hibadillah bin Abi Asrun min ashabina al-mutaakhirin fi kitabih al-intisar ila ikhtiyar hadha. Wa qala al-imam Abu Muhammad al-Baghawi min ashabina fi kitabih at-tahdhib. Nah gitu. Di situ dijelaskan tentang sholat juga bahasanya nyampe. Nah, dan di sini ada yang mendhaifkan gitu kan. Nah, itu karena dalilnya itu qiyas gitu. Ada yang mengatakan itu dalilnya qiyas gitu. Wa daliluhum al-qiyas ala du'ai was shadaqah wal hajj fa innaha tasil bil ijma'. Nah, dalilnya itu qiyas gitu. Tapi namanya qiyas kan itu di pembahasan usul fikih tetap kepake kan ya. Maka ya tetap sah-sah aja gitu. Nah, gini Ustadz, maaf mencela. Kalau masalah nazar kayak sholat yang meninggal terus kayak apa itu haji itu emang nggak ada perselisihan itu. Nah, kalau itu pasti itu. Boleh lah ya ada. Cuman mungkin ya oke lah saya mungkin itu khilafiyah. Cuman mungkin tanda petik itu loh tata caranya itu loh tadi. Kalau masalah mengirim pahala mungkin ada juga ulama salafi yang mungkin sedikit membolehkan, tapi ada tanda petik itu caranya bukan kayak nyuruh orang banyak terus suruh gitu. Sebentar nih abang siapa namanya? Bang Baju. Gitu. Bang Baju gak apa-apa, Bang Baju aja Ustaz. Namanya siapa abang? Kalau anda biasanya dipanggil Muhammad sih. Siap Bang Muhammad. Tentang pernyataan al-imam qaul masyhur dalam mazhab Syafi'i itu tadi yang membacakan tidak sampai ya. Nah, itu di kitab apa Ustaz? tadi yang qala An-Nawawi Syarah Muslim ada juga itu. Oke, siap. Di sini bismillahirrahmanirrahim saya coba membacakan kitab Syarah Minhajut Thulab karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, syarah di atas ya Fathul Wahab Syarah ala Minhajut Thulab. Kata beliau seperti ini. Amma qira'atu, ini sebagaimana yang Anda bacakan tadi. Amma qira'atu faqala Nawawi sallallahu alaihi wasallam fi syarh Muslim al-masyhur min mazhab Syafi'i annahu la yasilu sawabuha ila al-mayit. Kama gitu. Faqala ba'du ashabina yasilu wa dhahaba jama'atun min al-ulama ila annahu yasilu ilaihi sawabu jami'il ibadati min as-salatin wa shaumin wa qira'atin wa ghairiha. Nah, perhatikan di sini. Wa ma qalahu min masyhuril mazhab mahmulun ala ma idza qara'a la bihadratil mayit wa lam yanwi sawaba qira'atihi lahu aw nawahu wa lam yad'u. Jadi perkataan qaul masyhur dari mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak sampai itu maksudnya apabila dibaca bukan di hadapan mayit dan tidak diniatkan pahalanya untuk dia atau tidak diniat sama sekali dan tidak berdoa gitu, itu baru tidak sampai. Jadi bukan tidak sampai secara mutlak, karena dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi menghikayahkan perkataan Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i itu menganjurkan membaca Quran di samping kubur, di samping mayit gitu. Kata beliau seperti ini, wa yustahabbu, kata Imam Syafi'i dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa yustahabbu ayyaqra'u indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana indahu kana hasana. Dianjurkan untuk membacakan Al-Qur'an di sisi mayit. Jika sampai khatam, maka itu lebih baik. Jadi perkataan Imam Syafi'i tidak sampai itu tidak dihamalkan secara mutlak. Karena kita juga harus melihat perkataan-perkataan beliau yang lain, di antaranya perkataan muqabil masyhurnya. Jadi karena kalau tidak ditujukan gitu Ustaz ya. Kalau tidak ditujukan membaca Al-Qur'an ini kayaknya khusus Al-Qur'an gitu Ustaz ya.
khusus pahala Al-Quran yang nggak sampai kalau nggak ditujukan gitu Ustaz ya. Nah, khilaf karena- itu ya Ustaz, ya. Dalam hal ini sebenarnya khilafnya apabila tidak di hadapan mayit atau tidak diniat, itu khilaf ulama. Kalau Imam Syafi'i bilang nggak sampai. Misalnya kita baca dari rumah, ya kan? Itu kita nggak niat sampai nggak sampai. Nah, Ya maksudnya Ustaz, nggak niat itu nggak ditujukan gitu Ustaz, nggak ditujukan. Saya pahala ini ya Allah, mudah-mudahan pahala baca Al-Quran ini sampai kepada almarhum ini itu kan gitu Ustaz. Kenapa saya bilang begitu, abang-abang, ustadz dan semua? Karena ada yang menghikayahkan ijma, ada yang membawakan ijma. Ini kan kalau konsekuensi dari ijma ini kan nah, menyelisih ijma ini masalah besar. masalah besar kayak Nah, di sini disebutkan dalam Majmu' Fatawa, Fatawa Kubro karya Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi saya kutip Syekh Ibnu Taimiyah saja, biar sekali dayung dua pulau terlampaui lah. Karena ini muafik soalnya. Jadi kata beliau, Nah. ada orang bertanya, su'ila an qaulihi ta'ala wa inna laisa lil insani illa ma sa'a. Ada orang yang bertanya tentang ayat surah An-Najm ayat 39, dan tiadalah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Kemudian tentang hadis, idza mata ibnu adam Afan Ustaz, sebelumnya tadi yang barusan ngasih apa? Kitab itu kitab apa ya? Ana maunya tetap. kitab Fathul Wahhab Syarah Minhajul Tulab karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini ada aneh tunjukin ya, tapi nyari kitabnya agak susah saya. Jadi bentar. Saya ambil di Google Book saja nih. Kalau Google Book masalah ya. Bentar nanti tunjukin deh. Wahab. Google Book. Halaman berapa Ustaz? Tergantung tabaqah. Kalau itu tabakanya mana? Kalau ini tabaqah yang saya punya ini DKI. Oh, DKI. Darul Kutub ya? Ya Darul Kutub Al-Ilmiyah tabaqah yang keberapa nih? Nggak kelihatan di sini ya. Itu halaman. Ini saya ambilnya Hasyiah Bujairimi yang ada hasyiahnya. Nah, di situ kecil sekali ya. Yang paling atas itu di tengah-tengah. Kelihatan nggak? Wama qalahu min masyhuril madhab. Kelihatan nggak? Itu paragraf paling atas. Cuman di tengah-tengah. Pas banget di tengah-tengah. Wama qalahu min masyhuril madhab mahmulun alama idza qara'ala bihadratil mait. Atau mungkin jika ini untuk DM nanti gitu. Jadi Nah, kata berarti Syekh, kalau seperti ini tuh Afan Ustaz, seperti ini tuh namanya khilafnya khilaf apa Ustaz? khilaf bagaimana? Kalau yang seperti ini kan ada khilaf ya di antara para ulama, kan kita membahasnya bukan di Syafi'i aja gitu kan. Enggak, iya benar. Mohon maaf gitu. saya ini Nah, mungkin berarti di sini- kembalikan kepada Bang Yulianto aja. Kembalikan ke Bang Yulianto karena ini pemahamannya dari pemahaman Muhammadiyah atau Salafi Wahabi, mumpung ada gitu. Kalau sesama aswaja insya Allah banyak waktu gitu. Silakan Bang Yulianto, mumpung ada narasumbernya ini berdua, Ustadz DLC dan Ustadz Muhammad. Cuman saya mau bilang sekali lagi Bang Yanto, di sini perhatikan di paragraf kedua al-jawab. Syekh Ibnu Taimiyah menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin, ya dalam fatwa kubra beliau, laisa fil ayah wala fil hadis annal mait la yantafi'u bi du'a'il khalqi lahu wa bima. Perhatikan, ini umum. Wa bima yu'malu anhu minal birri ya. Jadi tidak ada dalam ayat tersebut, dalam hadis tersebut ya, bahwa yang menunjukkan bahwa mayit tidak bisa mengambil manfaat dari doa makhluk kepadanya ataupun amalan-amalan soleh makhluk untuknya berupa kebaikan. Bahkan a'immatul islami mutafiquna ala intifa'il mayit bidzalik. Bahkan para imam Islam itu sepakat semuanya tentang mayit bisa mengambil manfaat demikian. Wa hadza mimma yu'lamu bi istirari min ad-dinil Islam. Hal ini bisa diketahui dengan mudah daripada agama Islam. Wa qad dalla 'alaihi al-kitabu was sunnatu wal ijma'. Perhatiin. Dan hal ini sudah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Faman khalafa dzalika kana min ahlil bidah. Udah itu aja nih sih. Ya gimana Bang Yulianto, ada tambahan untuk
atau ditanggapin atau mau bertanya lagi atau mau taslim? Halo? Ya, kalau taslim sih enggak, cuman maksudnya saya cek di itu, maksudnya perkataan beliau gitu. Gini Bang Yulianto, semisal antum kan ngambil pendapat yang tidak sampai. Ya. Kalau semisal antum ambil pendapat yang sampai gimana? Salah nggak? Sampai tapi caranya bukan kayak gitu. Cuman saya juga nggak mau melakukan. Enggak, gini. melakukan. Enggak, saya nggak nyuruh antum melakukan. Ya. Berarti ya masih dalam pandangan antum, praktek itu mempengaruhi sampai pahala maksudnya. Iya. Itu dari mana kita dapatnya? Semisal nih, Rasulullah SAW itu nggak pernah baca Quran sambil lari-lari. Saya baca Quran sambil lari-lari, terus saya kirim pahala, itu nggak sampai ya? Nggak nyampe. Buset. Gimana ya itu? Aku Misal pernah dengar, jadi itu ada tanda kutip intinya. misal gini nih, oke lah kalau Quran lain kan sedekah. Misal nih kan saya lagi dikejar apa gitu kan, dikejar begal gitu kan. Tiba-tiba ada orang, ada biasa kan di depan masjid itu ada tong besi yang di depannya itu ada kotak isi sedekah. Saya pas lagi saya balap, terus saya colok itu duit, kirim pahala ke orang tua saya. Itu berarti nggak sampai ya pahalanya? Nabi nggak pernah gitu Pahala soalnya. kalau itu nyampe saya, kalau meyakini itu nyampe itu. Nggak, caranya nggak pernah dicontohin Nabi loh. Nggak pernah Nabi sedekah sambil lari. Ada nggak? Kalau saya meyakini baca Al-Quran itu tidak meyakini nyampe gitu loh. Kalau Enggak. pahala saya nyampe, itu kan pahala kalau yang itu. Bang, antum tadi bilang bahwa praktek itu mempengaruhi tentang sampai atau tidaknya pahala. Gitu. Aneh pegang loh, ini teman-teman di bawah saksi. Prakteknya mempengaruhi sampai pahala antum bilang. Kalau begitu, Cuman gini loh, Ya, caranya. kalau saya Caranya yang baca enggak terus itu. bacaan saya untuk yang mati gitu, kalau saya meyakini itu nggak nyampe kayak gitu. iya nggak sampai. Terus ketika antum mengambil pendapat yang mengatakan sampai, bahkan jumhur, bahkan ijma ulama, salah atau tidak? Salah, maksudnya. Astagfirullah, berarti ini fanatik buta dong. Gimana sih? Ya intinya kalau saya berpendapat, kalau saya baca terus bacaan saya untuk yang meninggal gitu, saya meyakini nggak nyampe kalau kayak gitu. Cuman kalau Makanya, kita Bung Yulianto. baca Baca. biarpun nggak Maksud- diniatkan, kalau buat orang tua yang meninggal insya Allah nyampe gitu. Maksud saya gini loh Bang Makanya Yulianto. tadi saya bilang Misalnya gini, ada ulama yang mengatakan boleh zakat, nggak boleh zakat pakai beras. Terus dia beralih ke ulama yang membolehkan zakat pakai beras. Dia beralih ini salah nggak? Misal dari mazhab Hanafi berpindah ke mazhab Syafi'i, salah nggak? Nggak juga sih. Nggak juga kan? Boleh loh. Nah, jadi gini. Tidak kan? Karena kan sama-sama benar ya kan? maaf Bang Jan motong ya. Ustaz Jan maaf motong. Makanya Bang Yulianto kata saya tadi bilang pentingnya menggali ilmu di luar yang sepahaman dengan antum. Jadi antum tidak seperti ini. Ya, maksudnya nggak sampai Lebih menyalahkan orang lah, nggak sampai menyalahkan orang lah. gitu. Maaf, mau nanya Bang Muhammad. Ustaz Muhammad, Bang Muhammad. Ya. Pernah di Gresik juga Al Furqon itu. Dulu cuma ini sih, cuma belajar-belajar di masjid deket-deket Al Furqan situ sih. Oh, yang itu Ainur Gufron itu juga saya pernah itu cuman sekali tabligh kabar sekali 2 kali sih. Gitu. Oh iya, doang. Pak. Iya, udah gitu aja. Ini tuh sih. kalau Anan juga pernah belajar di ya sama satu saat di situ ya gitu. Sebenarnya kalau itu mah masalah fikih ya. Ini kan sebenarnya masalah fikih mah luas banget Pak gitu. Iya. Jadi kitab-kitab itu kan ada namanya fikih madhab, ada fikih muqaranah ya gitu. Yang saya juga nggak menyangkal Mas kalau masalah itu khilafiyah. Cuman saya pribadi nggak Bang, ini gitu. gini loh maksud kami Bang. Maksud kami gini, sudah tahu ini khilafiyah yang mu'tabar, apa salahnya sih kita mengambil pendapat yang sampai? Kan nggak dosa, no? Kalau justru kita mengatakan, saya hanya mau pendapat ini,
kalau saya pindah saya salah. Itu ta'assub bang, fanatik buta. Maksudnya khilafiyah itu gini Ustadz. Jadi khilafiyah itu kita meyakini yang tidak nyampe, sedangkan kita tidak menyalahkan yang ini karena dia juga punya dalil. Maksudnya gitu, rujukan gitu loh. Enggak, maksud saya gini, salah nggak ketika antum kan mengambil ada dua pendapat. Iya. Ada yang mengatakan sampai, ada yang tidak. Yang mengatakan sampai ini malah jumhur ulama. Ada ijma'nya tadi malah. Ketika antum beralih ke pendapat yang mengatakan sampai, salah nggak? Ya kalau saya nggak Enggak, Masih tidak pindahnya meyakini. antum, paham nggak maksudnya? Nggak pindah, nggak mau pindah. nggak mau pindah saya. Kenapa? Nah, masalahnya Kenapa, itu nggak mau pindah. Ini namanya Karena nggak khilafiyah yakin. itu. Khilafiyah itu menghormati yang punya, maksudnya dalil masing-masing. Kalau khilafiyah itu punya dalil masing-masing, rujukan gitu loh. Oke, Bang Yulianto. Kata Atub kan kalau khilafiyah itu menghormati kan yang berbeda gitu kan. Iya. Tapi kalau memang menghormati yang berbeda, kenapa antum kalau typing itu gacor banget di bawah menyalahkan? Itu Ya yang kan jadi kalau kan masalah baca Al-Quran, masa kalau baca Al-Quran saya pribadi meyakini nggak nyampe. Kalau yang ini Hilang nyampe itu. ya silakan, saya juga menghormati karena kan memang jujur emang itu ada. Gini bang, Pendapat Anda ulama, kan pendapat aneh ulama. heran ya. Apa salahnya sih Bang Yulianto tinggal pindah, wong pendapat ini lebih kuat, ijma lagi, apa salahnya? Gini, aneh pertanyaan gini, boleh tidak kita hanya mematok pada satu mazhab saja? Boleh nggak? Enggak sih. Karena gini, karena saya meyakini pendapat yang kuat itu nggak nyampe kalau Al-Quran ini, biarpun Anda bilang bilang nyampe. ijma ini gitu. Oke, Tetap Bang semisal Yulianto nih. memegang yang nggak nyampe itu nggak apa-apa, saling menghormati. Jadi kalau Ya. ketika ada orang mengirim pahala jangan dibilang sesat ya. Oke lah. Iya gitu Ustaz Bang Yulianto. Ustaz Dian. Jadi begini Bang Yulianto, saya kasih ini Kan kasih ini ada sedikit yang Bang hadis Nabi Yulianto yang ya. menyuruh membaca Yasin kan, bacakan Yasin di apa? Di amwatikum. Nah itu kan itu Yasin juga kan Al-Quran. Gimana tuh Bang Yulianto? Mungkin caranya ya, maaf ya, tanda kutip di situ. tetap caranya juga nggak yakin Bang Yulianto. Jadi Jangan maksudnya dipaksa gini, juga Bang Bang Andi. Yulianto. Maaf, kata ete caranya yang nggak nyampe itu yang ketika istilahnya menggaji orang lain gitu, membayar orang lain itu yang nggak nyampe gitu. Ya, mungkin. Tunjukin. Dalam Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah. Su'ila, Syekh Ibnu Taimiyah ditanyain an rajulin, tentang seorang laki-laki ya, yang kiru ala ahli zikir, yang mana dia mengingkari ada orang-orang kemana nih, yang mengingkari ahli zikir, orang yang sedang berzikir. Yaqulu lahum, orang-orang ini mengatakan hadza zikru bidah, zikir ini bidah. Wajahrukum fi zikri bidah, kalian membesar-besarkan suara ini, zikir ini bidah. Wahum, padahal orang yang sedang berzikir itu yaftatahuna bil Quran wa yakhtatahun, mereka bersama-sama baca Quran, kemudian memulainya dengan Quran dan mengkhatamkannya juga dengan Quran. Yad'unal muslimin al ahya wal amwat, mereka mendoakan orang-orang muslim yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Perhatiin, wa yajma'una tasbih wa tahmid, mereka mengumpulkan tasbih, mengumpulkan tahmid, mengumpulkan tahlil, mengumpulkan takbir, mengumpulkan hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwwata illa billah. Wa yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Papan warasnya, Wal munkiru, kenapa nih motong ya? Wal minkiru, dan orang yang mengingkari tadi, ya'malus sama'a marratin bitasfik, dia itu ketika menghadapi sama itu ya, mendengarkan ini, menepuk-nepuk gini loh. Oi, berhenti. Wa yabtulu dzikra fi waqti mahalli sama, dia menghentikan zikir ya, membatalkan zikir pada waktu mendengarkan itu. Jadi gini, kayak berhenti. Tahu nggak bayang gambarannya? Ada orang datang sambil tepuk tangan. Oh, berhenti. Gitu. Apa kata Syekh Ibnu Taimiyah? Fa'ajaba. Perhatikan Bang Yulianto.
al-ijtima'u li dzikrillah wastima'u kitabihi wa du'a'u amalun salihun wa huwa min afdalil qurbati wal ibadatil awqat. Ya, bahwa berkumpul untuk berzikir kepada Allah, mendengarkan Al-Quran, berdoa, itu amalan soleh dan sebaik-baik amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ibadah pada setiap waktu. Boleh kok. Ya, Ini itu prakteknya- insya Allah itu, ya insya Allah itu prakteknya jadi sama. PR. Insya Allah itu jadi PR. Maksudku ntar maksudnya saya mau nanya-nanya mau cek. Cuman kan masalahnya itu tanda petik gitu loh. Takutnya pemahamannya karena gini, kayak yang Ibnu Taimiyah membolehkan maulid itu loh. Itu kan ada sambungannya gitu loh. Takutnya di kayak gitu loh. Ada tanda petiknya, ada sambungan kalimatnya gitu Oke. loh. Makanya Bang Oke, Yulianto, antum bilang tentang Bang Yulianto. Takut- tentang maulid. Gimana? Takut Gimana, dipotong itu Bang Yulianto Ya ya. iya, Takut karena itu dipotong gitu ya. pemahamannya bukan membolehkan. Aku maaf saya susah mengartikan. Saya kalau baca